wabarakatuh wa maghfiratuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Dewi Amanda dari SD Hasan. Saya akan bercerita tentang kisah dakwah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali songo yang berpengaruh besar pada penyebaran serta perkembangan agama Islam di Indonesia. Sunan Kalijaga diketahui lahir pada 1450 Masehi dari pasangan bangsawan Tuban, yaitu Tumenggung Wilatika dan Dewi Nawangrum. Diketahui Sunan Kalijaga lahir pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit sedang berada di atas tanduk. Saat Sunan Kalijaga menginjak masa mudanya, dia mulai prihatin dengan masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Dia mendengar sendiri tangisan bocah yang meminta makan kepada orang tuanya. Pak, nyuwun maaf, kula luwe Pak, Bu. Sabar sik ya Le, mengke patus ki maaf. Sunan Kalijaga memang tidak merasakan sendiri penderitaan tersebut, melainkan dia seorang putra adipati dan ayahnya sebagai raja yang ada di wilayah Kadipaten Tuban. Aksi pertamanya yang dia lakukan untuk membantu rakyat adalah berbicara kepada ayah Sunan Kalijaga. Tapi Sunan Kalijaga tidak mendapatkan jawaban yang tepat. Lalu aksi yang kedua kalinya dia menjadi seorang pencuri, dan aksi pertamanya dia lakukan di gudang Kadipaten sendiri, dan dia mengambil berbagai banyak bahan makanan untuk dibagikan kepada warga di sekitar yang kesusahan setiap malam. Lalu penjaga Kadipaten mulai mencurigai gerak-geriknya Sunan Kalijaga. Lalu dia berhasil menangkap basah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga diberi hukuman ayahnya untuk keluar dari wilayah Kadipaten Tuban. Lalu dia berjalan sesuai arah langkah kakinya dan dia sampai di hutan Jatiwangi. Dia bertemu dengan Sunan Bonang, yaitu lelaki tua yang memiliki tongkat emas. Muncul keinginan Sunan Kalijaga untuk berguru pada Sunan Bonang yang memiliki tongkat emas. Sunan Bonang memerintahkan untuk menunggu di tepi sungai saat tongkat emasnya ditancapkan di samping sungai. Setelah 3 tahun menunggu Sunan Bonang datang, Sunan Bonang mencari Sunan Kalijaga dengan mata batin. Setelah Sunan Bonang menemukan Sunan Kalijaga dengan mata batinnya, Sunan Bonang memperkenalkan Sunan Kalijaga dengan Sunan Ampel dan Sunan Giri. Lalu Sunan Ampel dan Sunan Giri menjadi guru kedua dan ketiga, lalu mengajarkan ajaran Islam dengan Sunan Kalijaga. Berguru dengan Sunan Ampel dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga lalu menyebarkan ajaran Islam di wilayah Pasai. Lalu dia terkenal sebagai Syekh Syahid atau Syekh Malaya. Lalu dia kembali ke Jawa sama untuk menyebarkan agama Islam atau ajaran Islam di Jawa. Lalu dia menggelar pagelaran wayang dan dia campur agama Islam dengan masa-masa yang kuno zaman dulu. Lalu dia berkata kepada satu warga, lalu warga menyebarkan semuanya. Pengumuman. Kenapa? Yang desa sebelah ono pagelaran wayang, orang bayar. Dalam iki si Sunan Kalijaga. Wah, lakonane gayang kuwi. Ayo makan bareng-bareng. Ya, yuk. Setelah sesampainya di pagelaran wayang, Sunan Kalijaga berkata, "Sekedap Mas Mbak Yu, saderenge kula mulai, monggo niroke matur kula." Dengan semangat, para penonton langsung berbicara, "Nggih dalam. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah."
juga menambahkan berbagai banyak karakter, yaitu yang pertama Semar, Gareng, Petro, dan Bagong. Ia juga meninggalkan tembang, yaitu tembang lir-ilir. Di dalam makna lir-ilir, manusia dapat bangkit dari kesedihan dan mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan amalan yang sangat-sangat banyak. Ayo kita mulai lagunya. Lir-ilir, lir-ilir, tandure wasumilir, tak ijo royo-royo, tak senggo penganten anyar, cah angon, penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno kanggo mbaso tototiro, lumitir bedak ing pinggir dondomono jumatono, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, sun iyo. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh.